Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul maksudnya melanjutkan pembelajaran kita, yaitu Ulumul Quran ya, untuk kelas 12 ya, Ulumul Quran untuk kelas 12. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita dapat memahami pelajaran Ulumul Quran ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembelajaran. Adapun pembahasannya, kita telah selesai membahas I'jazul Quran ya, dengan berbagai macam jenisnya, yaitu I'jazul Lugawi, I'jazul Ikhbari ya, I'jazul Tasri', I'jazul Ilmi dan seterusnya. Dan sekarang kita masuk ke Al-Muqaddimatul Ula Nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai peristiwa turun ya, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas ya, berada di atas ars, dan Al-Quran adalah perkataan Allah. Jadi Allah menurunkan perkataan Allah kepada hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan perantara malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril juga dinamakan Rasul karena Rasul dari kalangan malaikat ya. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah Rasul dari kalangan manusia yang menyampaikan kepada manusia dan jin ya. Jadi jin juga mendengarkan Al-Quran sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Jin. Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu Nuzul Quran Al-Faslul Awal bab pertama, yaitu Kaifiyatun Nuzul Quran, bagaimana turunnya Al-Quran, maksudnya keadaan turunnya Al-Quran. Kaifiyah itu cara ya, atau keadaan atau bagaimana turun Al-Quran. Al-Mabahasul Awal, Kaifa unzilal Quran, Kaifa unzilal Quran, bagaimana diturunkan Al-Quran. Kita baca. Al-maqtu'u bihi min dinil Islam annal Qur'ana lam yanzil ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidatan kama huwa sya'nu fil kutubis salifah kat Taurati wal Injil, wa innama nazala bihasbil waqa'i mundzul bi'sati hatta akhir hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama yuthabbitu hadhil haqiqata qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika nusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ya, lihat di sini bahwasanya al-maqtu sudah jelas ya, sudah pasti ya di dalam dini Islam, di dalam agama Islam, bahwasanya Al-Qur'an adalah Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sekaligus ya, jumlatan wahidatan. Jadi maksudnya jumlatan wahidatan itu sekaligus langsung satu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ya. Dan itu telah jelas di dalam agama Islam bahwasanya
diketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tidak secara sekaligus, ya, tidak secara satu Al-Quran penuh full, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sya'nu fi kutubis salifah ka Taurat wal Injil, ya, sebagaimana diturunkannya Taurat dan Injil, ya, kutub-kutub yang telah lalu, seperti Taurat wal Injil, ya, Taurat yang diturunkan, ya, dan Injil yang diturunkan. Nah, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu diturunkan secara langsung satu kitab penuh, ya. Langsung satu kitab penuh diturunkan Taurat kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Bani Israel, ya. Nabi Isa juga diturunkan kitab Injil, satu Al-Quran, satu kitab full, ya, untuk mendakwahi umat Nabi Isa, ya. Nah, akan tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran diturunkan perlahan-perlahan, ya, tidak satu Al-Quran full, ya. Di situ banyak hikmah yang dapat hikmah dari turunnya Al-Quran secara sedikit demi sedikit, ya, tidak secara full. Nanti akan disebutkan hikmahnya. Innama nazala bihasbil waqa'i, dan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu turun, ya, atau diturunkan tergantung dengan apa? Kejadian-kejadian yang ada pada makhluk, maksudnya kejadian-kejadian di atas bumi, ya. Tergantung peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Mundul bi'sati hatta akhir hayati Nabi SAW, dari awal bi'sah, ya, dari awal bi'sah kapan, ya, turunnya surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira itu, sampai diutus menjadi rasul, ya, dengan turunnya surat Al-Mudassir, ya. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, ya. Kemudian terus 13 tahun di Mekah, ya, kemudian 10 tahun di Madinah itu turun Al-Quran sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan ayat yang terakhir diturunkan yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Nah, itu dia. Nah, itu Al-Quran turun secara berdasarkan peristiwa yang dinamakan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Contohnya, ada yang bertanya tentang ruh, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anir ruh, ya, qul hiya min amri rabbi, ya. Kemudian ada yang bertanya tentang gunung, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, dan bertanya kepada malaikat bertanya tentang hari kiamat, wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul hiya min amri, kan, wa yas'alunaka 'anis sa'ah, ya, banyak, ya, itu asbabun nuzul, ya, contoh-contohnya. Kemudian ada lagi ketika peristiwa ada seorang istri yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, maka turun ayat di surat Al-Mujadilah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ya. Kemudian turun ayat lagi tentang kisah-kisah umat terdahulu, ya. Jadi ada ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul, ada yang tidak turun dengan asbabun nuzul. Kemudian ada peristiwa lelaki yang mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, maka turun ayat innal hasanat yudhibna syai'at, ya, dan seterusnya, banyak, ya. Kemudian tentang khamar, ya, innal khamru wal maisir rijzun, ya,
kemudian wala taqrabus salat, ya, wa antum syukara, ya, kemudian banyak, ya, itu adalah contoh-contoh dari asbabun nuzul. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika nusabbita bihi fuadaka wa ratalnahu tartila. Dan berkata orang-orang kafir pada Nabi Muhammad, tidak akan diturunkan Al-Qur'an secara langsung, secara sekali saja, sekaligus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus, karena di sini adalah perkataan dari orang-orang kafir yang memikirkan tentang Al-Qur'an, jika saja itu memang benar, maka harus Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Maka tidak, Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus, maka dikatakan begitu, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Nah, kadzalika, maka Allah melanjutkan, kadzalika nusabbita bihi fuadaka wa ratalnahu tartila. Maka begitulah kami turunkan Al-Qur'an secara sedikit-sedikit. Untuk apa? Linusabbita, ya Allah turunkan untuk secara sedikit-sedikit untuk mentasbitkan, maksudnya untuk mengkokohkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah. Waratalnahu tartila, ya, dan kami membacakannya dengan tartil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa Qur'anan farraqnahu litaqra 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami pecah-pecah, maksudnya ayatnya dipisah-pisah, bukan langsung satu Al-Qur'an diturunkan, tapi ayatnya dipisah-pisah. Untuk apa? Litaqra'ahu, ya, untuk dibaca, ya, untuk dibaca oleh manusia, ala muksin, dengan lapang dada, dengan santai, ya, tidak buru-buru, tidak langsung syariat penuh diturunkan, tidak, dengan lapang dada, dengan santai, dengan hati yang tenang. Nah, itu dia. Nah, salah satu hikmah diturunkan Al-Qur'an secara sedikit-sedikit, ya. Begitu juga kita kalau misalnya disuruh perintahkan kita bisa menyicil, maksudnya kita kalau misalnya disuruh banyak tugas, pasti kita dapat mengerjakannya secara sedikit-sedikit, ya, nyicil, tidak langsung semua tugas kita kerjakan, ya. Nanti yang ada shock dan stres. Begitu juga manusia atau para sahabat yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Fa nazzalnahu tanzila, kami menurunkannya dengan sebenar-benarnya turun. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar turun dari atas ke bawah. Yang namanya turun pasti dari atas ke bawah, tidak ada dari bawah ke atas, itu namanya naik. Tapi kalau turun itu dari atas ke bawah, berarti menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar ada di atas, karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Ya, kemudian kita baca lagi, walakin ma ma'nal inzali fi qouli ta'ala syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa qawluhu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin wa qawluhu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, fadha ayatun mutawafiqatun fi ma bainaha anba'at bi anna Allah ta'ala anzalal Qur'ana fi lailatin mubarakatin min syahri ramadana hiya lailatul qadri wa hiya khabarun qad yadullu zahiruhu ala nuzuli jami'il Qur'an fi tilkal lailah. Maka kita lihat, bila diturunkan Al-Qur'an secara sedikit-sedikit, secara bagian per bagian, tidak diturunkan secara sekaligus, maka bagaimana dengan maksud turun yang disebutkan di dalam firman Allah ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Di dalam bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Di sini disebutkan Al-Qur'an, berarti benar-benar Al-Qur'an, ya.
Kalau misalnya disebutkan berarti di sini hanya dikhususkan di dalam bulan Ramadan saja. Berarti satu Al-Quran sudah habis turun di dalam bulan Ramadan saja. Bagaimana? Bukankah itu diturunkan dalam satu waktu, bukan sedikit demi sedikit? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, ini bukan dalam satu bulan lagi, tapi dalam satu hari. Kami turunkan Al-Quran di dalam satu hari yang berkah, ya. Dan perkataan dan firman Allah juga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana maksud dari turunnya yang disebutkan di dalam ayat tersebut? Bahwasanya di sini diturunkan di dalam satu malam atau dalam satu bulan, berarti diturunkan secara jumlah wahidah, ya. Kalau misalnya secara heterolog, bukan sedikit-sedikit. Bagaimana menggabungkan ya antara ayat-ayat yang di atas ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara sedikit demi sedikit atau bagian per bagian, dengan ayat-ayat yang 3 di bawah ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturun dengan jumlah wahidah sekaligus. Maka di sini adalah ada penggabungan antara ayat-ayat yang bertentangan tersebut. Maka disebutkan di sini fahadhi ayatun mutawafiqatun fima bainaha. Sebenarnya ini adalah ayat-ayat yang cocok atau saling mendukung, ya, mutawafiq, ya, atau pas satu sama lain, ya, bukan bertentangan, ya, pada hakikatnya. Bagaimana? Ya, ini kita jelaskan. An ba'at bi anna Allah ta'ala anzal Quran fi lailatin mubarakatin min syahr Ramadanan hiya Lailatul Qadar. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam yang berkah, di salah satu hari di dalam bulan Ramadan, yaitu adalah di Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berarti di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Wahia khobarun, itu adalah khobar yang menunjukkan yang zahirnya menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara sekaligus, ya, di dalam satu malam saja. Bagaimana menggabungkannya? Maka di sini dijelaskan menggabungkan antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara perlahan dan ayat yang diturunkan yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Nah, di sini ada jam'u baina dailain, ya, maksudnya penggabungan antara dua ayat yang tekstualnya kurang cocok, ya. Maka di sini disebutkan kaifa at-tawfiqu baina hadzal dhahiri wal haqiqatil maktu biha fi nuzulil mufaraqat, ya. Min ulama'is salafi man dhahaba ila anna ibtida'an nuzul kana fi lailatul qadri la jami'al Qur'an wa hadzal qawlu la yujadu ma yarudduhu wa huwa wajhun fi tafsiril ayatis salasil madhkurah. Lakin sahha an imamil mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ma afadana anal Qur'ana tanzilain, ya, anna lil Qur'ani tanazzu'a, ya, ana lil Qur'ani tanazzulain, ya, ana lil Qur'an tanazzulain al-awwal min lauhil mahfudhi ila sama'id dunya wa kana jumlatan wahidatan wa sani minas sama'id dunya ila al-ardi ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan ala al-waqa'i, ya. Fa'anahu qala anzalallahu al-Qur'ana ila sama'id dunya fi lailatul qadri fa kana Allahu idza arada ayyuhiya minhu shay'an awhahu fa huwa qawluhu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa fi lafdin unzilal Qur'an kulluhu jumlatan wahidatan fi lailatul qadri fi ramadana ila sama'id dunya
kana Allahu idza arada ayyuhdisa fil ardi syai'an anzalahu minhu hatta jama'ahu, ya. Hadza khabarun talaqqahu aktsarul ulama bil qubul wa huwa marwiyun min wujuhin mutaaddidatin an Ibni Abbas wa misluhu ikhbarun an amrin ghaibin la yusaru ila misli illa bit taufiqin falahu hukmul haditsil marfu wa qawlu bihi aula min qawli bi mujarradin nazar. Ya, kita lihat di sini bagaimana di sini ya, bagaimana menyelaraskan atau menggabungkan antara zahir ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara dalam satu malam saja, dan bahwasanya yang telah jelas di dalam agama bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara sedikit demi sedikit, ya. Menggabungkannya adalah sebagai berikut. Bahwasanya di dalam ulama salaf ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dimulai saja pada Lailatul Qadar, ya, pada salah satu hari di dalam bulan Ramadan, ya, di antara 10 hari terakhir di hari-hari ganjil. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Nah, diturunkan di situ awalnya saja. Nah, maka pendapat ini tidak ada yang membantahnya, karena ini sama saja tidak menjelaskan jalan keluar antara penggabungan antara ayat-ayat dan antara makna yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an turun sekaligus dan Al-Qur'an turun secara sedikit-sedikit. Ini tidak membuat jalan keluar, ya. Bahwasanya ketika ini kurang tepat, ya. Akan tapi yang paling tepat, ya, walakin as-shahah, yang paling tepat adalah yang dikatakan yang dikatakan imam mufassir, ya. Imamnya mufassir yaitu Abdullah bin Abbas, ya, salah satu sahabat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Qur'an. Wa 'allamahu, yang mana ini beliau didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimhu fi ta'wil, ya, dan berikanlah ilmu kepada Ibnu Abbas di dalam takwil. Takwil ini maksudnya tafsir Al-Qur'an. Maka di sini Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an mempunyai 2 kali turun. Ya, 2 kali turun, bukan sekali saja turunnya, kan, tapi 2 kali turun, 2 macam turun Al-Qur'an. Yang pertama, turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz, ya, Lauhul Mahfuz, yang mana itu ditulis semua Al-Qur'an, ditulis semua takdir, ya. Nah, dia turun dari Lauhul Mahfuz di atas langit ke-7 kepada sampai ke langit dunia. Langit dunia berarti langit pertama, ya. Maka turunnya yang pertama ini, turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama ini adalah secara jumlah wahidatan, secara sekaligus, ya, satu Al-Qur'an diturunkan, tapi belum kepada Nabi Muhammad. Nah, turun yang kedua dari langit dunia sampai ke bumi, ya. Maksudnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari langit dunia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan al-waqa'i, ya, yang sedikit-sedikit. Nah, kalau tadi, ya, turun yang pertama itu sekaligus, kalau turun yang kedua ini sedikit sesuai asbabun nuzul, sesuai peristiwa-peristiwa yang cocok untuk diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ya. Maka ini dua-duanya turunnya di perantarai malaikat Jibril, ya. Nah, kan tapi secara jumlah wahidah sampai langit dunia dulu, baru dari langit dunia itu turun kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantara malaikat Jibril itu secara sedikit-sedikit, ya. Maksudnya adalah anzalallahul Qur'an ila samai dunya fi lailatul qadar, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an sampai ke langit dunia saja itu secara jumlah wahidah, ya, secara sekaligus di dalam Lailatul Qadar. Maka Allah apabila menginginkan untuk mewahyukan, maka Allah mewahyukan semuanya, bisa saja. Maka itulah maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan disebutkan lagi bahwasanya
Al-Quran diturunkan secara sekaligus di Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, hanya sampai langit dunia. Maka Allah apabila menginginkan untuk berkata, ya, menurunkan Al-Quran ke bumi secara sedikit demi sedikit sesuai asbabun nuzul, maka Allah menurunkan dari langit bumi, dari langit dunia ke Nabi Muhammad secara sedikit-sedikit sampai akhirnya utuh, ya, selama 23 tahun satu Al-Quran gitu, ya. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi pertama diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia itu secara sekaligus satu Al-Quran penuh full. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dari langit dunia itu sedikit demi sedikit sesuai asbabun nuzul, ya. Wahada khabarana, ini adalah kabar yang banyak diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena ini dari Ibnu Abbas, ya, dan Ibnu Abbas adalah para sahabat yang tidak mungkin membual, yang tidak mungkin mengada-ngada, akan tapi itu pasti ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari banyak sisi, ya, dari Ibnu Abbas, dari banyak jalan, ya, yang sanadnya tersambung. Dan itu adalah hal yang gaib yang tidak bisa sampai kecuali itu hanya dengan taufik, baik itu ya dikatakan Nabi, disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas, maupun itu adalah ilham yang diberikan Allah kepada Ibnu Abbas atau taufik, ya. Karena Ibnu Abbas adalah imam yang mufassir, jadi ya diberikan taufik kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hukumnya adalah hadis marfu wa qaulu bihi aula, dan mengatakan seperti yang Ibnu Abbas katakan itu lebih baik daripada kita meneliti, ya, karena Ibnu Abbas itu berdasarkan ilmu gaib yang itu perkara yang tawakuf, yang pasti itu ada khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Amil ulama'i man yara anal hikmata min inzalihi jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa huwa kitabullahi ta'ala ila ahlil ardi hiya i'lamul mala'il a'la birrisalatil jaridati ila ahlil ardi wa bayanu fadilati man yuha ilaihi hadha dustur wa fadilati atba'ihi khasatan ma hudusi zalik fi a'zamil laylah fi a'zami laylatin laylati qala Allahu fiha yufraku kullu amrin hakim wa qala fiha khairun min alfi syahrin fahuwa tamjidun lil qur'ani nafsihi wa lir rasulil muha ilaihi bihi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatil lati satus'adu bil ihtida'i bihi wa la'alla min wara'i dzalik hikaman hiya fi ilmillahi akbaru mimma dzukira wa ajallu wa a'zama wallahu a'lam, ya. Jadi di sini menjelaskan hikmah diturunkan sampai langit dunia itu sekaligus dan sampai Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit. Apa hikmahnya? Nah, di sini sebutkan para ulama bahwasanya melihat bahwasanya hikmah diturunkan Al-Qur'an sekaligus sampai langit dunia dan secara sedikit-sedikit sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberitahu kepada para malaikat, ya, di malail a'la, maksudnya kepada ahlus sama, ya, penduduk langit, bahwasanya ada risalah, ya, yang diturunkan Allah kepada seorang hamba dari penduduk bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para malaikat tahu, jadi maka diturunkan secara sekaligus sampai langit dunia. Apabila diturunkan sedikit-sedikit, maka itu suatu yang memang tetap diketahui para malaikat, akan tapi tidak perfect, ya, tidak lebih menunjukkan kepada bahwasanya inilah yang Allah mengutus rasul yang baru, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabayan fadilati mayuha ilaihi,
ya, dan menunjukkan kepada fadilah apa yang diturunkan kepadanya, ya, yaitu fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, ya. Ya, dan khosotan dan terkhusus diturunkan secara jumlah wahidah sampai langit ke dunia itu, yaitu menunjukkan keutamaan waktunya, yaitu waktu Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya dipisah-pisah semua perkara, ya, perkara dengan hikmah. Dan disebutkan dan Allah firmankan dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, yang mana Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kenapa Al-Qur'an diturunkan sekaligus di Lailatul Qadar hanya sampai langit dunia, itu menunjukkan, ya, bahwasanya menunjukkan pada keistimewaan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Fahuwa tamjidul lil Qur'ani nafsi, maka itu adalah pengikraman atau tamjid atau pengistimewaan, ya, untuk Al-Qur'an itu sendiri dan untuk Rasul yang diwahyukan kepadanya, ya, maksudnya diwahyukan Al-Qur'an kepadanya, itu adalah bentuk pengistimewaan kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul dan kepada umat yang akan bahagia dengan hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu adalah bentuk-bentuk pengistimewaan terhadap banyak sisi, yaitu Al-Quran, Rasul dan umat dan seterusnya. Wala alamin wara'idzalik, dan pasti, ya, pasti dan bahkan mungkin, ya, la'alla ini bisa juga diartikan semoga, ya, bisa juga pasti, ya. Di belakang itu semua ada hikmah yang di dalam ilmu Allah itu banyak hikmah yang tidak kita ketahui di dalam hikmah di dalam diturunkannya Al-Qur'an secara sekaligus sampai langit dunia dan secara sedikit-sedikit sampai Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana hikmah itu pasti atau insyaallah lebih besar dari apa yang kita sebutkan tadi, ya, dan lebih jelas dari apa yang kita sebutkan tadi dan lebih besar, ya, dari apa yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Inilah dia tentang turunnya Al-Qur'an. Semoga kita dapat memahami, ya, bagaimana menggabungkan ayat yang menunjukkan Al-Qur'an turun sedikit-sedikit dan Al-Qur'an turun secara sekaligus, dan bagaimana jalan keluarnya dan apa hikmah diturunkan secara sekaligus dan sedikit-sedikit tersebut, ya. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami pembahasan ini, dan pada kesempatan minggu depan kita akan membahas Al-Mabahas Susani, ya, pembahasan kedua, yaitu hikmah di dalam turunnya Al-Qur'an secara sedikit-sedikit. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.